Tangisan sedingin es yang bergema di samping telinga Qingyan tidak nyaring. Tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak dapat dia tolak. Tekanan semacam ini berasal dari jiwa dan garis keturunannya. Pucat muncul di wajah Qingyan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiaoyan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik ke belakang secara eksplosif. Sementara sosok Qingyan mundur, pilar ungu keemasan tiba-tiba keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh Qingyan. Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh Qingyan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Saat Qingyan dikirim terbang, Xiaxia dan para ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok Heiqing di sekitar gunung berapi mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan mata mereka melihat ke kuali besar yang dikelilingi oleh nyala api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka bisa dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa membantu tetapi berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan bangsawan sejati telah terbangun. Mata Heiqing melihat ke kuali besar saat dia bergumam kegirangan. Nyala api yang membara di dalam kuali besar perlahan-lahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu keemasan. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah itu. Mereka tampak seperti hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya tersebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Mereka tampak misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu keemasan ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Xian saat ini tidak lagi memiliki penampilan seperti gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi wanita dewasa yang penampilan cantiknya bisa membawa bencana ke suatu negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Xian. Mata mereka berkumpul di belakangnya. Sepasang sayap emas ungu sepanjang 10 kaki dikepakan dengan lembut. Angin tercipta dan suara guntur dipancarkan samar-samar saat sayap dikepakan, mengguncang jiwa seseorang. Kegembiraan di wajah Heiqing semakin padat saat dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Xian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Setelah Heiqing berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Xiaxia, Qingyan, dan ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota dari Pulau Naga Timur, karena mereka telah tunduk pada 3 raja naga besar untuk waktu yang lama. Mereka tidak bertingkah seperti Heiqing dan yang lainnya, meski telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Xiaxia, Qingyan, kalian semua sangat berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Heiqing tiba-tiba menoleh dan dengan marah berteriak pada kelompok Qingyan. Qingyan dan Xiaxia tertawa kecil saat mendengar jeritan marah Heiqing. Darah mereka benar-benar ditekan saat dilihat oleh mata ungu keemasan dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh 3 raja naga besar. Kami telah melihat Kaisar Naga, tapi kami semua adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Heiqing sangat marah saat melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar Xian yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya. Sayap ungu keemasan di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Ketika dia melihat matanya yang berlumuran darah dan tangannya yang kaku, mata ungu emasnya, yang sepertinya selalu mengandung jumlah bangsawan yang tak ada habisnya, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Tangan Xian dengan lembut diletakkan di dahi Xiaoyan. Cahaya ungu keemasan yang kaya terwujud dari tubuh Xian. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu keemasan. Mata Xiaoyan yang tertutup darah perlahan ditutup. Kaisar Naga Agung.
Itu semua berkat usaha adik kecil yang tak kenal lelah selama periode waktu ini sehingga kristal naga Phoenix telah meleleh. Hei Qing bergegas ke depan dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Xian dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah bertransformasi ke bentuknya saat ini. Nampaknya karakternya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dinginnya yang acuh tak acuh sepertinya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei Qing tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Void kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia istirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga padaku. Xian menyerahkan Xiaoyan yang masih ditutupi oleh cahaya ungu keemasan dan memberi perintah. Hei Qing buru-buru mendukung Xiaoyan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiaoyan di pelukannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei Qing dan Xiaoyan mundur, mata ungu keemasan Xian melayang di sekitar Pulau Naga kuno yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosok cantiknya segera muncul tinggi di langit. Tampak seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu keemasan yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 raja naga besar. Itu adalah Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di dalam Pulau Naga kuno terhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Semua orang benar-benar tercengang saat bermandikan cahaya ungu keemasan semacam ini. Mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Mata Manyan kaget saat dia melihat pelangi cakar naga, lengan naga, dan lain-lain. Di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu keemasan. Dalam sekejap, dia sekali lagi kembali ke penampilan pria tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Penatua Julie tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit untuk ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit. Air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void kuno. Banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung berlutut dengan hormat dan tulus pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah kaisar naga yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan mereka yang diwarisi dan iman dari jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan cukup banyak ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 raja naga besar tidak masalah. Dengan kemunculan kaisar naga, 3 raja naga besar benar-benar akan panik. Manyan dengan lembut menghela nafas, meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini. Dia masih membungkukkan tubuhnya ke sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini telah gagal total. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata Manyan sama seriusnya saat bertukar pandang dengan Xiasha. Anggota suku biasa dari suku Naga Void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari 3 pulau pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas. Sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan prestis yang tidak bisa ditahan perlahan turun dari langit yang jauh. Manyan dan Xiaeo tertawa getir saat mendengar kata-kata ini. Manyan menoleh untuk melihat Julie. Dia dengan lembut berkata, "Kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan." Ketiga raja naga besar itu semuanya dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka tidak akan mengizinkan Kaisar Naga yang agung untuk menyatukan suku naga kuno. Manyan berhenti lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. "Setelah kamu kembali, beritahu 3 raja naga besar bahwa suku naga Void kuno hanya memiliki 1 kaisar naga sejak zaman kuno. Tidak ada raja naga. Ketika saatnya tiba, kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan di dalamnya." Sosok yang ditutupi oleh cahaya ungu kemasan di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong.
Tubuh kelompok Manyan tanpa sadar gemetar saat kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku naga Void kuno segera. Kaisar naga baru yang hebat ini marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari 3 raja naga besar. Kemarahan seorang kaisar naga akan mengguncang dunia. Sebuah kesadaran kabur melayang di dalam cahaya ungu keemasan. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu keemasan akhirnya menjadi redup. Aura esnya pun melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu keemasan, kesadaran kabur memancarkan kesejukan samar. Yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari tersebar ke dalam ruangan yang luas itu. Itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam terbaring di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari sosok itu tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan sedikit kesulitan. Saat matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiaoyan merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Xiaoyan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia seharusnya memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Xian. Dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga kuno telah diserang. Xiaoyan terkejut saat mengingat Xian. Telapak tangannya menempel di tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara berderit. Tempat tidur yang keras itu dengan paksa diubah menjadi debu. Dia sesaat menjadi tertegun. Dia melihat tangannya dengan sikap kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya sepertinya tiba-tiba melonjak. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sekilas, itu tampak seperti logam, membuat orang berpikir bahwa itu sangat keras. Sementara Xiaoyan merasa bingung karena perubahan pada tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. 2 sosok dengan cepat masuk. Mereka bersuka cita saat melihat Xiaoyan telah bangun. Dia tertawa. "Teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya terbangun." Xiaoyan buru-buru bangun saat melihat lelaki tua itu masuk ke ruangan dengan Hei Qing di belakangnya. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. "Haha, teman kecil Xiaoyan, tidak perlu sesopan ini. Anda telah membantu klan naga Void kuno kami dengan sangat baik. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu." Penatua Julie melambaikan tangannya dan tertawa. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya, "Di mana Xian?" Mata Xiaoyan menyapu saat dia bertanya dengan cara tertegun. Kaisar naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal naga Phoenix setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang. Dia melakukan retret. Sepertinya retret kali ini akan cukup lama. Penatua Julie tertawa. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis itu. "Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuh saya." Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan sedikit ragu. "Haha, apakah teman kecil Xiaoyan menemukannya?" Tetua Julie tersenyum dan melanjutkan. "Ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatan arus Anda seharusnya tidak kalah dengan Magical Beast yang telah mencapai kelas Dojun." Kejutan melintas di mata Xiaoyan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan Dragon Phoenix tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat apa yang akan terjadi. Penatua Julie berbicara dengan cara yang misterius. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya dikejutkan. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat setiap bagian tubuhnya, kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiaoyan, tampak seperti baju besi. Mereka sepertinya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian sisik naga. Ini adalah keterampilan pertahanan yang dimiliki suku naga Void kuno. Namun,
Pakaian sisik nagamu tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah Dragon Phoenix Ancient Armor tingkat tinggi. Penatua Julie tersenyum sambil mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiaoyan. Hihi, armor kuno Phoenix naga ini bagus sekali. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianjun Hall of Souls ke-9. Hei Qing tertawa, nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno Phoenix naga ini dari buku-buku kuno yang hanya dimiliki oleh anggota naga Void kuno. Kejutan di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan sadar bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 level karena armor kuno naga Phoenix ini. Serangan di bawah serangan bintang 6 Dozun tidak dapat menyebabkan dia terluka. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianjun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno Phoenix naga ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Ini akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya. Penatua Julie tertawa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu keemasan dengan cepat kembali di bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi Dragon Phoenix Ancient Armor untuk muncul dan bersembunyi, Xiaoyan secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Setelah bermain dengan Dragon Phoenix Armor ini sebentar, Xiaoyan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti, di mana Qingling? Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular 3 giok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ini akan mencoba mengendalikannya. Julie membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Oh, ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak disangka bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9, bahkan dengan murid bunga ular 3 giok hijau. Karena gadis kecil itu adalah temanmu. Dengan sendirinya kami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, memungkinkannya untuk dimurnikan dan diserap. Julie tersenyum sambil memberikan penjelasan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan melonjak. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Qingling hanyalah 1 bintang Dozun. Namun dia mampu bertarung dengan bintang 6 Dozun setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika dia mampu memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, menjadi bintang 5 Dozun. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melonjak setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular 3 giok hijau memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, saya akan bisa membantu. Karena Qingling masih berlatih, secara alami tidak pantas bagi Xiaoyan untuk pergi sendiri. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, Anda secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga yang Agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiaoyan sebagai VIP sebelum dia pergi dalam retretnya. Tak satu pun dari kami yang berani meremehkan Anda sedikit pun. Setelah kemunculannya, aku yang dulu mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat saat suku Naga Void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan Kaisar Naga yang Agung muncul sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali. Julie membelai janggutnya dan tertawa. Setelah orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan bisa ditembus kecuali 3 Raja Naga Besar tiba. Hati Xiao yang tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan Naga Void kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi pada saat itu.
itu akan kembali menjadi faksi terakhir. Tepat sekali, Penatua Julie. Bolehkah saya tahu jika ada tempat di dalam ruang kosong tempat petir berkumpul? Xiaoyan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari sekte langit yang mendalam. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir wayang langit-langit bisa diperbaiki. Pil lightning hanya bisa ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau tingkat 8. Yang agak terlalu merepotkan. Pil lightning tidak akan melakukannya. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan kilat alami. Namun kilat seperti itu sangat jarang di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak dapat memberikan wayang langit dengan energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah dunia lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatua Julie sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiaoyan yang ceria. Memang ada tempat dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur tempat petir berkumpul. Bayangan cahaya yang sangat besar menerobos ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan robek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya Xiaoyan. Naga void kuno layak untuk namanya hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka mereka di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak begitu mulus, bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini untuk jarak pendek. Xiaoyan melihat ke ruang kosong yang terbang dengan cepat. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan robek yang ada di mana-mana bisa merobek elit Dojun menjadi beberapa bagian. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kehampaan ini. Adik Xiaoyan, kita harus bisa mencapai Void Lightning Pool yang disebutkan oleh tetua ketiga saat Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada suara itu secara mengejutkan berasal dari Helching. Xiaoyan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut Void Lightning Pool adalah tempat petir berkumpul menurut Penatua Julie. Ada rumor yang mengatakan bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya daerah itu cukup berbahaya. Jika Xiaoyan tidak begitu ngotot, Penatua Julie tidak akan menyebutkannya. Hei Qing mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di akhir kehampaan. Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi yang sangat liar dan keras yang terwujud di sana. Hati Xiaoyan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar itu saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat. Guntur bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiaoyan dengan cara yang mengguncang bumi. Xiaoyan melihat pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiaoyan. Namun, bagian dalam telaga itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu diisi dengan petir perak cerah. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiaoyan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Xiaoyan perlahan pulih dari keterkejutan ini lama kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung di dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Naga besar yang telah diubah oleh Hei Qing mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki wayang langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka iblis yang tersisa.
Itu tidak akan mustahil bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar dapat mencapai tahap itu, Xiaoyan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 elit dojuns. Barisan ini sangat kuat. Kakak Hei Qing, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirimkan sinyal jika sesuatu terjadi. Xiaoyan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara dengan Hei Qing sambil menyeringai. Hei Qing tidak berdaya saat melihat Xiaoyan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya. Dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda." Xiaoyan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh penatua Juli pada Hai Qing. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyuman dan anggukan terakhir. Jari-jarinya menekan kepala naga besar itu. Dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. A heavenly flame dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Saat Xiaoyan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiaoyan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiaoyan untuk mengisi dak ke kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiaoyan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Petir seperti ular perak terus meledak di lautan petir. Xiaoyan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir yang menyerang Xiaoyan dengan liar sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak menimbulkan kerusuhan karena masuknya dia, Xiaoyan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya dia berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, secara samar-samar memberi Xiaoyan semacam tekanan yang sebagian hadir. Jika aku menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, bahkan flame surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menimbulkan pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Setelah memutuskan Xiaoyan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini, dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit yang telah dikalahkan oleh tetua dari sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul. Muncul dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas wayang langit-langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok, beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekte langit yang mendalam. Cepat atau lambat Anda harus membayar utang ini. Xiaoyan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong wayang langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh darinya. Tempat itu adalah salah satu tempat kekuatan petir secara khusus berkumpul. Wayang langit baru saja terbang saat petir yang merembes sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak wayang langit-langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampak liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh wayang langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak dengan hebat pada saat ini. Mereka disertai dengan suara gemuruh yang melanda wayang langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan gelap dari wayang langit benar-benar mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah dari petir pil 5 warna yang sebenarnya. Karenanya, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiaoyan masih cukup puas dengannya.
Jika dia memperbaiki pil untuk menarik pil Lightnings untuk menyembuhkan wayang langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Zian memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang langit-langit kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan menyeringai saat melihat wayang langit dibungkus oleh petir yang cerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiaoyan menjilat mulutnya. Panas yang membara menari-nari di dalam matanya yang hitam pekat. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan bahwa mereka membentuk formasi dengan boneka setan langit asli. Dia bertanya-tanya seperti apa tingkat yang akan dibentuk boneka setan langit terakhir dari jangkauan kekuatan yang melapiskan. Hati Xiaoyan segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat.